Waktu itu istri gue pernah mau interview orang, dia search di Google, nama itu orang muncul dan negatif banget. Oh, Pernah sekali kayak gitu. gue lihat, kok si A buka bisnis langsung rame. Gak usah jauh-jauh lah. Ada salah satu chef yang di YouTube sangat terkenal, dia buka bisnis bakmi sama cake lah ya. Terus langsung legit. Kalau lu itu jago benerin pintu, yang tahu keluarga lu, paling lu diminta benerin pintu oleh keluarga lu. Tapi kalau yang tahu se-Indonesia, lu paling jago benerin pintu, lu bisa cas berapa aja. Habis itu disuruh buka kelas. Iya, buka kelas benerin pintu. Bikin kelas sertifikasi Benerin pintu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau ngomongin soal self-branding. Ya, Bahasa kerennya lah ya zaman sekarang ya. Jadi gimana caranya kita itu memasarkan diri lah ya. Begitu ya bahasanya ya. Nah jadi zaman sekarang ya kita gak bisa pungkiri lo era informasi, lo mau nyari data seseorang ya gak terlalu sulit juga. betul. Misal mau nyari pemilik PT apa gitu ya, mungkin ada di Google langsung. Ya, langsung nongol. Jadi ya secara reputasi apa ya, sebenarnya kita nggak terlalu bisa aneh-aneh lah. Iya. Lu gampang sih lu ketahuan. Waktu itu istri gue pernah mau interview orang, dia search di Google, nama itu orang muncul dan negatif banget. Oh, Pernah sekali kayak gitu. Jadi hebat juga. ya maksudnya zaman sekarang dulu. saking begitunya gitu. Tapi ya badan bermata dua. Mungkin lu bisa bagus-bagusnya muncul, Iya. lu juga jelek-jeleknya juga bisa muncul gitu. Berarti ya penting untuk kita itu ngerti juga. Kalau sekarang search Desmond, ngeri dong. Keren banget dia punya medsos ya. Banyak ya. Banyak. Nah, kali ini mungkin pertanyaan pertama nih, Har. Mungkin lu kan orang yang dulu gak main sosmed. Betul. Lu kemarin cerita, ya lu kemarin cerita ya lu akhirnya merasa penting juga nih buat lu ngerti, akhirnya lu mulai main sosmed. Dan sekarang gak main-main nih, follow di Instagram udah 40 ribuan. Asli loh, bukan beli ya. Ya. Nah, menurut lu kenapa di era sekarang ini orang ya kalau bisa lu self branding tuh penting? Sebenarnya itu melihat ya. Dulu itu melihat medsos itu ajang pamer. Ya, dulu zaman dulu ya. Zaman dulu. Jadi gua ngerasa bahwa gak terlalu ada gunanya, satu. Kedua, melukai hati banyak orang. Maksudnya, ambil contoh gini lah. Seandainya gue pergi jalan-jalan. Jadi dari dulu, gua mulai medsos itu 2023. Oke. Tapi gua ada medsos untuk liatin orang punya doang. Gitu. Ya, tapi 2023 awal, gua bener-bener baru mulai medsos. Nah, sebelum itu sebenarnya gua sering jalan ke luar negeri, Mon. Karena kerjaan gua dengan bibi aku itu maksudnya memang tahu itu 4-5 kali lah Dari dulu udah kayak gitu. buat ke luar negeri. Jadi gua banyak sebenarnya foto-foto Nggak bisa dipamer kalau mau gitu. Iya betul. Tapi setiap kali gue mau pamer, gue selalu berpikir bahwa gak semua temen gue lagi posisinya lagi oke. Satu. Kedua, buat apa pamer? Cuma melukai hati orang doang. Jadi gak terlalu banyak gunanya. Akhirnya gue bener-bener sangat antipati dengan medsos. Ya. Gue gak pernah posting, gue gak pernah share apa segala macam. Di 2020-an, gue mulai menyadari bahwa personal branding itu penting. Kenapa? Gue lihat, kok si A buka bisnis langsung rame. Gak usah jauh-jauh lah. Ada salah satu chef yang di YouTube sangat terkenal, dia buka bisnis bakmi ya. Bakmi sama cake lah ya. Terus langsung legit gitu. Mungkin bakminya enak, bukannya gak enak. Tetapi yang bikin lebih melejit kan sosmednya juga. Iya. Karena dia dikenal. Udah dikenal itu ya. Betul. Jadi gue berpikir, kalau lo masih bisnis konvensional zaman dulu, lo akan kalah saing. Jadi gak ada salahnya gue personal brand. Karena mungkin ya kalau zaman dulu itu yang gak ada kesempatan kayak gini artis. Betul. Kalau zaman sekarang kan kayak kita nih orang biasa bisa nih ada kesempatan kayak gitu. Semua orang bisa jadi artis. Bisa ya. Semua orang bisa jadi KOL. Key Opinion Leader. Ya, KOL-nya. Maksudnya yang seperti itu. Akhirnya, gue mulai watak unik. Dan ternyata gue lihat bahwa, ternyata personal branding ini jauh lebih dari yang saya kira. Iya. Orang-orang terdekat gue mulai kayak chat, Han, bagus nih ininya, ini gitu loh. Sebenarnya dari dulu juga gue udah sering, maksudnya orang curhat, gue udah sering kasih pendapat juga. Cuma kali ini bedanya,
gue share. Ada platformnya. Ada platformnya, gue share apa yang menurut gue bagus itu di Instagram gue gitu, dan lebih banyak yang denger kan, lebih banyak yang itu. Jadi secara tidak langsung personal branding itu penting banget. Ini itu ada perumpamaan dulu pernah dengar, kalau lu itu jago benerin pintu, yang tahu keluarga lu, paling lu diminta benerin pintu oleh keluarga lu, bener gak? Lu paling diminta, itu pun bayarannya kecil, banyak kan juga minta gratisan. Tapi kalau seandainya lingkungan RT lu, lingkungan kecamatan lu tahu lu itu jago benerin pintu, mungkin lu tiap hari lu gak kurang kerjaan, tiap hari lu bisa kerjain benerin pintu. Tapi kalau yang tahu se-Indonesia lu paling jago benerin pintu, lu bisa cas berapa aja buat benerin pintu doang. Kan mungkin hotel-hotel bintang 5 apa sekali benerin juga 1000 pintu. Habis itu disuruh buka kelas. Iya, buka kelas benerin pintu, Bikin kelas sertifikasi benerin pintu. benerin pintu. Jadi gua udah lulus nih dari Hartono. Iya, maksudnya sesimpel itu. Percuma lu jago kalau yang tahu tuh cuma keluarga lu. Lu perlu kasih tahu orang juga kalau lu jago dalam hal apa. Ya memang sih berasa lah ya, maksudnya dengan kita dulu sebelum start YouTube ini, lalu juga self branding di masing-masing Instagram kita. Sekarang mungkin orang lebih notice nih, teman ataupun saudara. Jadi lebih the power of sosmed ini kita rasain banget. Betul. Ya jadi ya kita nggak tahu nih 2-3 tahun ke depan mungkin makin besar atau bagaimana ya kita jalanin gitu. Tapi karena di awalnya kita memulai maksudnya. Jadi teman-teman kalau memang ada bidangnya memang berhubungan dengan perlu ketemu orang apa ya, nggak ada salahnya segera dimulai. Kalau udah mulai ya bagus, sambil dikembangin gitu. Dan cara kita cari sesuatu kan sekarang udah berubah. Contoh lah, ambil contoh. Kalau seandainya kita itu dulu itu cari bengkel, kita kan cari rekomendasi teman. Lu bengkel mana yang bagus? Lu bengkel mana? Sekarang kan di sosmed banyak. Ada dokter mobil, ada apa segala macam yang kita bisa lihat. Oh, dari reviewnya semua orang bilang bagus nih. Gua coba deh gitu. Jadi sekarang cara orang cari informasi pun sudah berubah. Nah, sekarang nih ya pertanyaannya, menurut lu tantangan waktu lu lagi coba mau self branding gitu kan? Misalnya orang yang kayak lu apalagi sama sekali gak main, tiba-tiba disuruh ngomong depan kamera, bikin video pendek, pasti kan ada aja orang ngomong gitu kayak apalah Hartono. Ya. Kan ada aja di awal. Sekarang mungkin gue dari dulu udah tahu lu bisa. Ya kan pasti timpang banget nih di saat lu mulai dan sekarang. Nah, gue juga kan dulu juga bikinnya konten tiba-tiba larinya ke bidang berubah banget ya. Berubah banget. Itu kan juga satu hal yang kalau gue terlalu overthinking ya gue gak jalan juga. Betul. Nah, tantangan menurut lu sendiri apa? Sebenarnya satu ya, apa kata orang itu jangan terlalu didengar. Lu kita bayangin ya, gue dari yang nggak pernah main medsos tiba-tiba bikin terus namanya I am Hartono. Kayak anjir ini orang narsis banget gitu loh. Padahal sebenarnya pemikiran gue cuma memperkenalkan diri, nama saya itu Hartono. Cuma sesimpel itu sebenarnya. Dari nama itu gue, Instagram gue gitu kan. Cuman banyak banget waktu awal gue bikin, orang itu ngomong, gila lu narsis banget. Meragukan gitu loh. Iya kayak apaan sih gitu loh. Itu satu. Kedua, banyak komen berseliweran gitu ya. Ini gue ngomong yang lucu-lucu dikit lah ya. Jadi waktu dulu itu bikin itu, perut gue ini kan memang agak gede. Jadi orang itu, semua orang itu komplain, gila. Ini komplain kritik yang membangun ya. Jadi dari gua, dari beberapa yang benar-benar care lah. Dari keluarga dekat itu ngomong, lu kayaknya boleh cari sesuatu buat tutup pintu perut deh. Akhirnya gua pakai laptop, tapi malah banyak banget yang ngomong gua pamer, Mon. Oh gitu. Gua juga gue juga kaget gitu loh. Ini padahal ini laptop gua yang memang gua udah punya sebelumnya. Gua cuma taruh buat tutupin perut gua doang sebenarnya. Sesimpel itulah. Jadi pertama ya, lu jangan terlalu peduli apa kata orang. Pandangan mereka itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Awalnya lu mungkin diketawain, diragukan gitu ya, diragukan. Lama-lama lu akan diakui. Lu kayak sebenarnya konten yang menurut gue bagus itu kontennya Desmond. Lo orang nanti boleh mampir ke kontennya Desmond. Karena estetikanya cakep banget. Cuma karena gue bukan orang estetik ya, gue gak bisa bikin konten kayak Desmond.
Makanya kenapa konten gue itu selalu monoton. Muka gue ngomong udah gitu doang. Karena ya gitu, kita lihat dulu kelebihan kita apa, Ya. kekurangan kita. Tapi ya terbukti juga work saja gitu. Ya bisa aja gitu. Jalan aja. Betul. Gua bahkan sampai belajar artikulasi vokal, cara ngomong yang pelan, yang naik, turun gitu. Mungkin Desmond belajarnya cara nge-shoot yang baik. Ya mungkin ya kalau saya ngomong kan datar-datar aja. Dan gua mau berusaha kayak Hartoni juga susah. Paling ya bisa berubah dikit. Iya. Nggak akan bisa yang tiba-tiba itu cara ngomongnya jadi kayak Hartoni nggak mungkin. Betul. Tapi ya gue bisa andalin kelebihan gue yang lain, mungkin dalam ngedit dalam apa. Iya. Bahkan ya dari pengalaman, makanya kenapa itulah awal-awal kita itu personal branding ya. Ya dan journey sih kalau gue bilang ini tuh ya kayak quotes-nya bilang life is a journey gitu. Self branding itu juga journey sih. Jadi perjalanan gitu. Nggak sekali jadi ya udah lo tuh brandnya ini gitu. Enggak. Ini berubah-berubah. Maksudnya sebelum gua bikin hubungan manusia, bikin sosmed gua pribadi, gua juga pernah bikin sosmed lain gitu. Mencoba dan akhirnya ya mungkin gak jalan. Hartono juga pernah bikin sosmed makanan apa. Jadi kena band apa ya, gak semuanya itu langsung gitu. Tapi ya mungkin itu part untuk kita lebih paham market, apa yang kita cari, self branding ya, maksudnya mungkin brand diri kita juga. Buat kita temuin apa yang kita mau, apa yang kita lebih pas. Dan kalau lu berhasil mungkin lu bisa berkesempatan kayak Desmond. Sekarang itu endosannya non-stop nih. Yang mau Amin ya. Yang mau endorse boleh ngantri loh. Amin. Gak bisa besok lu suruh datang, hari ini ngomong sorry to say ya Mon. Nah ini mungkin sudut pandang lu lah. Katakan ya ini pertanyaannya mungkin yang gak nyeleneh gitu. Menurut lu self branding ini kira-kira kalau kita ngomongin masa depan 5 tahun lagi, 8 tahun lagi, perannya seperti apa sih? Mungkin eranya kita nggak ngerti ya. 5-10 tahun lagi mungkin akan sangat-sangat berbeda dengan sekarang detik ini. Menurut lo gimana? Menurut gua malah self branding itu 5 tahun 10 tahun ke depan akan jauh lebih penting daripada sekarang. Kenapa? Seperti yang dilakukan oleh istrinya Desmond ya. Waktu cari karyawan, dia coba search kan. Ya. Kedepannya semua orang akan cari reputasi orang lewat online. Kalau lu dengerin kata orang kan mungkin bohong. Tapi jejak digital kan banyak. Lu bisa pilih, bener nggak? Maksudnya lu bisa lihat, oh ini bisa bohong jejak digital. Tapi kan kita pasti lebih percaya. Gak usah jauh-jauh lah. Lu mau ke sebuah tempat makan, nanti rekomendasiin temen. Ini lumayan nih, banyak yang coba. Terus lu lihat nih reviewnya di Google 2,1. Ya. Lu maju mundur gak? Aduh ini udah mahal. Ya. Kalau dia sampai di bawah 3, pasti ada masalah gede. Nggak bisa sih. Terus udah reviewnya, oh ternyata suka getok harga. Aduh, walaupun temen lu bilang enak banget, lu tetap udah maju mundur, udah males gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Nah ke depannya lu bayangin, sama kayak dulu kita itu dalam sistem logistik, kita itu suka nitip. Contoh Desmond mau ke Batam nih, Mon titip ya buat temen gue di Batam. Sekarang mana ada yang gitu lagi, Mon. Semua orang udah pakai JNE ke apa ke. Malahan mahalan kita nitip orang sebenarnya. Betul. Nah sama seperti itu. Kalau sekarang lu mau cari bengkel, lu udah gak nanya-nanya temen banyak kan. Nanti 5-10 tahun kemudian lebih parah lah. Jadi maksudnya ya justru sekarang waktunya untuk kita mulai gitu ya. Betul. Banyak gua ngomong ke semua temen-temen gue juga ya, maksudnya dalam bidang apapun kenapa enggak dimulai. Karena gak mungkin langsung berhasil kan. Kita juga dulu mengalami kegagalan yang pahit juga gitu loh. Jadi aja. Kalau teman-teman lihat hari ini mungkin ada sedikit hasil dari akun kita apa ya sebenarnya proses. Ya semoga lebih bagus lagi hari. Iya kita sih harap ya Mon. Nah itu dulu ya soal self branding ya. Nah menurut kalian gimana nih guys? Penting gak sih kita untuk memulai self branding? Jadi menurut kalian gimana? Coba share di kolom komen. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.